berusaha. Jadi apa ya? Menawi tiang itu sakit sholat dengan istiqomah dalam arti yang sesungguhnya, dalam arti Rabbunallah tadi, meletakkan Allah sebagai Rabbnya, itu dia akan betul-betul menikmati nopo akan dilakoni di dalam sholat itu. Konsentrasinya adalah kepada sholat itu sendiri, tanpa ada bayangan, ada keinginan untuk membayangkan akan mendapatkan ganjaran dan seterusnya. Dan ini agak sulit memang. Akan tetapi ini kita diusahakan. Bagaimana kita mencintai Allah dalam arti yang sesungguhnya, meletakkan Allah sebagai Rabb kita dalam arti yang sesungguhnya, sehingga terus menopo yang kita lakukan ini kita nikmati, dan benar-benar kita merasakan bahwa ketika kita bersujud itu kenikmatan yang kita akan hasilkan, dan ini akan berdampak pada laku kita sehari-hari. Dia menikah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mesti mencegah seseorang yang melaksanakan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu pasti. Cuman awake dhewe iki ki sholat insyaallah sedaya sholat. Tetapi apakah tanha anil fahsya'i wal munkar kadang-kadang kita wong awake dhewe niki kundur jamaah mau ngrasani kok boleh biasa. Ini kan masalah sebetulnya, masalah. Karena kita sekali lagi hanya mengerjakan atau hanya melakukan sholat, tidak menegakkan sholat dan tidak merasakan sholat itu adalah merupakan kebutuhan kita, sehingga kita menikmati sholat-sholat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah bisa bertauhid dengan sungguh-sungguh menjaga tauhid kita, kemudian kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, tatanazzalu, maka akan turun alaihim atas mereka al-malaikah, para malaikat. Jadi menawi apa dewi sampun istiqomah dengan perkataan kita Rabbunallah, maka malaikat akan turun kepada kita, terutama indal maut. Jadi malaikat itu akan turun ketika kita mau menjelang ajal kita. Tiang itu menawi sakaratul maut, Bapak Ibu, itu dikubengi setan. Dikubengi setan ya juga dikubengi malaikat. Nek dari istiqomah malaikatnya akeh. Dan napa nggih? Tiang ingkang Rabbullah mendi sumasta kaum tadi, dia akan benar-benar tenang gitu, karena selalu dibisikkan oleh malaikat Allah takhafu, ojo wedi. Jadi malaikat itu selalu membisikkan itu. Sementara syaitan itu ngajak supaya apa, dia lepas dari keimanan kita pada saat sakaratul maut. Bila Bapak Ibu di antara kita insya Allah sudah melakukan semuanya, kita selalu kalau ada orang nazar, ada orang yang sedang sakaratul maut, kita akan membacakan Yasin, kemudian membisikkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat la ilaha illallah dan seterusnya. Kadang-kadang yang sing khawatir gini, kok nek didikte la ilaha illallah pas la ilaha kapundhut. Waktu itu saya kepengin wedi ngoten niku. Dan terus kita selalu membisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah ya silakan. Tetapi sebetulnya lengkapnya adalah kita talqin orang yang mau meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Jangan ada khawatiran bahwa nanti kok sing arep mati kok muni la ilaha illallah atau kemudian disebut kabudut. Hadirin, kalau kita istiqomah, insya Allah kita semua termasuk di dalamnya, insya Allah termasuk insya Allah adalah orang-orang yang husnul khatimah. Insya Allah pasti kita akan husnul khatimah. Itu harus kita yakini. Jadi kita ikan sudah melakukan hal yang baik, termasuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan kepada kita. Jangan ada kekhawatiran yang macam-macam. Meskipun memang kita harus berusaha antara rojak dan kemarin sudah saya sampaikan, antara pengharapan dan takut itu harus imbang. Tetapi jangan berlebihan takutnya.
Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka yakinlah kita pasti akan pasti akan husnul khotimah. Itu harus diyakini, sehingga kita tidak akan bingung melakukan itu, mensifati itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kula lagi gerak-gerak dadi waktu enak suaranya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat membisikkan kepada kita, Allah takhafu, janganlah kamu takut minal mauti, dari kematian. Jadi ketika nazar kita ini dibisik oleh malaikat, jangan kamu takut akan mati. Karena memang sesungguhnya sering saya sampaikan, tiang Islam itu mboten angsal takut mati. Mboten angsal takut mati, tetapi juga sekaligus jangan minta mati. Wa ma ba'dahu lan apa-apa sakwise mati. Jangan kamu takut sakwise mati kowe karena kamu istiqomah dengan kebaikanmu, karena kamu istiqomah dengan Rabbullah, maka jangan khawatir. Setelah mati kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Niku bisikan dari para malaikat. Dan kita akan merasakan itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini untuk diri kita nih, ampun untuk menilai orang lain. Orang yang ketika menghadapi kematian kok tersenyum, itu berarti bisikan malaikat itu berhasil kepada kita. Jadi orang niku menawi istiqomah dengan Rabbullah, bisikan malaikat Allah takhafun itu menjadikan kita ini akan tersenyum. Karena dibisikkan oleh malaikat Allah takhafu minal maut wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang setelah mati. Akan tetapi jangan kemudian panjenengan menawi enten tiyang sedo kok rotok orang pati guyu, misalnya rotok malah merengut, apa dinilai macam-macam. Boten dingoten iku. Iku kan awake dhewe niku sebatas awake dhewe niki berusaha untuk tersenyum ketika kita menghadapi kematian kita. Karena menghadapi kematian kita itu sekali lagi para malaikat akan membisikkan Allah takhafu. Ojo kowe wedi minal mauti saka mati, wa ma ba'dahu lan apa-apa sawise mati. Wa ma ba'dahu itu termasuk ingkang wonten kuburan, wonten alam barzah. Bapak Ibu, awake dhewe niku ten alam barzah niku lami. Makin. Enggak tahu kalau katanya sekarang ini kiamat makin dekat. Rupiah kan bukan kiamatnya kan tahun 2022, tapi belum terlaksana. Yang pasti alam barzah, terutama orang-orang terdahulu itu sudah lama, menunggunya lama, dan kemungkinan kita juga insya Allah masih lama, karena masih banyak kalimat-kalimat thayyibah yang disebut. Jika kiamat masih agak lama. Dan ketika kita berada di alam barzah itu, ketika kita sangune kurang, itu menjadi masalah. Milo, kita sebagai anak dari orang tua kita masing-masing, menjadi cucu dari mbah kita masing-masing, kalau bisa selalu menyisipkan doa untuk orang tua kita. Karena itu satu-satunya jalan untuk mereka yang telah tiada itu mendapatkan sesuatu. Meskipun saat ini kata tiang sing boten kersa ndongake wong tuane niku urusan mereka. Tapi bagi kita mesti harus sadar sepenuhnya orang tua kita mesti kita doakan. Dan itu harus kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Maka tidak ada penghormatan terakhir. Saya sering matur niki karena supados awake dhewe sadar bahwa selama kita hidup, maka penghormatan kita kepada orang tua kita, kepada mbah kita, kepada leluhur kita harus sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita hanya ketika mengantar jenazah itu sudah penghormatan terakhir. Penghormatan kita ya terus menerus sampai kita sendiri juga berakhir. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian para malaikat juga masih melanjutkan bisikannya. Wala tahzanu, lan ojo khawatir sira. Janganlah kalian khawatir. Khawatir ala ma khalaqtu. Jangan kamu khawatir terhadap apa yang kamu tinggalkan.
tiang niku menawi istiqomah dengan Rabbunallah, maka putra-putranya akan dijaga oleh Allah, anak turunnya akan dijaga oleh Allah. Maka malaikat mengatakan wala tahzanu, jangan kamu khawatir terhadap apa yang kamu tinggal. Apa yang kamu tinggal itu ke warisan panjenengan, anak-anak panjenengan, putu-putri panjenengan. Malaikat mengatakan Allah tak ojo khawatir, karena Rabb kita adalah Allah. Dan Rabb itu sekali lagi mendidik, dan mendidik itu seluruh yang yang terkait dengan apa yang terkait dengan kita itu akan dididik, yaitu anak-anak turun kita. Ini mestinya menjadi sesuatu yang kita membayangkan kalau kita ini harus bisa melaksanakan itu. Dan salah satu bentuk istiqomah dengan Rabbunallah itu adalah sekali lagi kita menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu, termasuk ibadah yang panjenengan lakoni izin menika. Awal dimiliki ibadah dalam rangka ta'lim, belajar dan mengajarkan. Meskipun nopo ingkang kula sampai ke ini panjenengan sudah hafal, tetapi kalau panjenengan dengan rela mendengarkan, dengan rela kemudian mencerna, insya Allah itulah tanda-tanda keistiqomahan. Saya selalu matur juga panjenengan rawuh wonten acara yang niki, wonten taklim yang niki. Dipastikan insya Allah sepulang dari majelis ini kita diampuni dosa-dosa kita. Ini merupakan sesuatu yang harus diyakini. Dan ini kemudian kita kembangkan dengan kita menikmati menapa yang kita lakoni ini. Jadi seluruh aktivitas yang kita lakoni ini kita harus menikmati dengan sungguh-sungguh, dan kita merasa bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita nikmati. Meskipun sekali lagi angel, termasuk hadirin, termasuk kita sedaya ingkang wonten majelis kula niki kan menawi termajelis taklim mendengarkan orang berbicara. Iku sok-sok aku nggih, sok-sok niku nggih. Wis ngomong niki lho, nek ngrungokke tiyang ngendikan. Nek ngrungokke tiyang ngendikan iku nggih kata-katae sare. Keturun. Karena memang mendengarkan terutama khotib berkhutbah itu kan enak untuk sanggup turu gitu ya. Saya setuju. Makanya jadi khotib itu pesennya Rasulullah kan bertenaga doa. Karena memang khotib itu jangan sampai menghantarkan para jamaah untuk saleh. Tetapi kalau pengajian kan sembarang. Makanya kalau pengajian itu kata malaikat yang lapor kepada Allah, malaikat saya roh yang lapor kepada Allah bahwa di tahun lalu enter pengajian dan seterusnya kan dilaporkan kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan semua yang ada di majelis itu akan aku ampuni. Kemudian malaikat melaporkan, tapi di sana banyak yang saleh, wahai Allah. Ada orang-orang yang tidak mendengarkan wahai. Seluruhnya, baik sing saleh bahkan yang datang untuk tujuan lain sekalipun akan aku ampuni. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah kamu dengan surga allati yang kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Hadirin, niki bisikan malaikat kepada kita ketika kita sakaratul maut, ketika kita dalam kondisi mau meninggal, maka malaikat membisikkan itu dan kita akan menjadi tenang karenanya. Oleh karenanya Bapak Ibu menawi saged kita betul-betul mengistiqomahi menapa ingkang kita katakan sebagai Rabbunallah. Kita mengistiqomahi la ilaha illallah kita. Kita lanjutkan. Nahnu, kami Allah, auliya hukum, pelindung-pelindung kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu adalah pelindung kita semua. Pelindung di mana fil hayati dunia ketika kita hidup di dunia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mengatakan Rabbuna
Rabbunallah, Rabb kami ada Allah, maka Allah menjadi pelindung kita selama kita hidup di dunia ini. Makanya kita benar-benar dalam pikiran kita mengatakan Rabbunallah niku saestu diyakini, tidak hanya dilafadzkan, tetapi kita mengatakan la ilaha illallah niku sampai dalam hati. Perlu saya matur Bapak Ibu, Rasulullah SAW niku nate ngendika ngaten, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Ketika Rasulullah ngendika ngaten niku, para sahabat banyak yang bingung. Kemudian ada yang bertanya, kaifa jaddaduna imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa memperbarui iman kami wahai Rasulullah? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian dari ucapan la ilaha illallah. Kita insya Allah sudah melaksanakan ini. Kita selalu melaksanakan ini. Dan ini mestinya kita biasakan, kita melafadzkan la ilaha illallah. Ini juga sudah sering saya sampaikan bahwa kenapa ketika kita mau nikah dulu, sampun nikah sedaya lagi, sampun pakai sudah lama sudah menikah mungkin Islam. Rupiah itu menaik pas nikah itu Pak Naib itu selalu mengajak syahadat dulu. Kenapa diajak syahadat kembali? Karena bisa jadi laku yang kita lakukan dalam keseharian kita itu bisa menggugurkan syahadat kita. Maka kita diajak syahadat. Kemudian istighfar. Cuman kadang-kadang ini kamu saya cerita, saya sering kritik konco-konco naik. Biasanya pun menawi badai nikah ketian itu dijak istighfar saya baru syahadat. Jadi pun dia betul nopo karena insya Allah ya masih muslim semua, masih iman semua. Maka istighfar dulu kemudian syahadat. Tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, terutama ayat Muhammad, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesembahan kalian adalah hanya Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fastaghfir li dzambika. Baru kemudian fastaghfir li dzambika. Jadi syahadat dulu baru istighfar mestinya gitu. Tetapi nggak apa-apa sih. Sekali lagi tapi sudah umum. Para naib itu mengajak istighfar dulu baru syahadat. Mesti dipakai kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala annahu la ilaha illallah, maka ya syahadat dulu kemudian fastaghfir li dzambika mestinya. Tetapi ya sekali lagi karena itu sudah umum, ya sudah tidak apa-apa dan tidak ada masalah sebetulnya karena yang diajak syahadat itu juga sudah yang diajak istighfar dulu itu juga sudah bersyahadat insyaallah. Tetapi ada beberapa naib yang kemudian berubah, kita syahadat dulu kemudian istighfar. Ya tidak apa-apa karena memang seharusnya urutannya begini. Baik, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami Allah akan menjadi pelindung kamu di dalam kehidupan dunia kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sepanjang kita hidup ini akan menjaga kita. Maka kalau bisa itu Bapak Ibu menawi panjenengan badhe nikah ke putra niku niatkan juga sepenuhnya karena Allah. Karena tiang niku menawi nikah karena Allah, menikahkan karena Allah, maka pernikahan semacam itu selalu fi wilayatillah, selalu dalam perlindungan Allah. Dan kita insya Allah kalau istiqomah dengan kebaikan kita akan selalu fi wilayatillah, selalu dalam wilayahnya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nahnu awliya'ukum itu kata Allah fil akhirah, dan juga di akhirat. Jadi sepanjang kita ada,
mulai dari saat ini, mulai di dunia sampai ke akhirat, kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan Rabbuna Allah, kalau kita mengistiqomahi Rabbuna Allah tadi. Sekali lagi catatan utamanya adalah alat tauhid, atas tauhid. Jangan sampai ketauhidan kita terkotori oleh akidah atau kepercayaan yang tidak perlu. Sehingga kita benar-benar akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia kita sampai akhirat kita. Aina kunu ma'akum, tegese aku selalu bersama kalian, kata Allah, fiha indal akhirat. Jadi kalau kita ini selalu istiqomah dengan Rabbuna Allah, maka Allah akan nakunu ma'akum, akan bersama kalian, kata Allah, di dalam akhirat. Hatta tadkhulu, sehingga mlebu sapa sira kabeh al-jannah ing surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita mulai dari alam barzakh kita, mulai dari dunia kita, alam barzakh kita, akhirat kita, sampai kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian dari kita juga barangkali yang mampir dulu ke neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan nama diri betul mampir lah, insyaallah. Kita semua langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ngeten Bapak Ibu, dosa itu betapa begini selalu akan diperhitungkan. Bila menawi sakit, kita mencoba untuk semaksimal mungkin menghindari dosa. Meskipun tidak bisa, boten sakit. Awak dhewe ini manusia biasa sing lemah, sehingga mesti duwe dosa. Tetapi kalau kita Rabbuna Allah Subhanahu, kita mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah dan kita istiqomah, maka kita akan selalu dilindungi oleh Allah mulai dari dunia kita sampai akhirat kita. Walakum nakaku sira kabeh fiha ing surga ma tashtahi anfusakum, apapun yang kamu inginkan. Bapak Ibu, keresan tiang itu sesuai dengan apa yang dibayangkan, apa yang diinginkan. Tiang-tiang ingkang tentunya niki lumi, tentunya niki kepingin banget apa tadi? Enten tiang itu saya kepingin banget itu nggih sok-sok nyobi mabuk, sok-sok nyobi yang menawi tiang sing kemecer ngoten niku tapi dia menahan karena Allah. Maka nanti di surga ya kepinginnya sing pertama diojo ya arak. Karena di surga kan arak bebas. Tetapi tiang-tiang yang berusaha untuk bayangannya selalu mendekat kepada Allah, ya dia akan lebih suka kalau ketemu Allah. Dan itu kenikmatan yang luar biasa. Dan tiang-tiang yang senengane apa nggih bayangke ngapunten sing putri bayangke kakunge nggo watang. Lagi di sana nggih menikmati itu yang pertama yang dinikmati. Tiang-tiang kakung sing kepingin bojone wayu gedara sakniki bojone boten pate ayu misalnya. Itu pertama gini itu sing diperoleh yang diarahkan. Makanya kita bayangkan siksa itu terserah lah panjenengan, tapi yang jelas surga itu nopo mawon yang diinginkan akan mendapat. Itu kalau sudah masuk surga. Makanya untuk meraih surga itu ya tidak bisa tidak kita mengistiqomahi bahwa Rabb kita adalah Allah. Walakum lan ing kanggo sira kabeh fiha dalam surga itu matat taun apa wae sing kok jalan. Jadi nopo kemauan yang kita inginkan, nopo kemauan yang kita minta pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin rahmatullah, iki bayangan surga bagi orang-orang ingkang masih kepingin diiming-imingi surga. Tetapi orang yang saya maksud tadi, yang kula matur tadi, istiqomah dalam arti yang sesungguhnya dia sudah tidak lagi membayangkan itu, tetapi dia menikmati ibadah-ibadahnya. Dia menikmati betapa sesungguhnya beribadah kepada Allah itu adalah kenikmatan itu sendiri.
Niki sing rada angel tetapi harus diusahakan. Sekali lagi harus diusahakan. Terutama kagem ingkang napa nggih sampun sare segala sesuatunya. Yang masih muda-muda silahkan, masih membayangkan yang lain kerja yang sungguh-sungguh dan seterusnya. Tetapi bagi yang sepuh-sepuh barangkali lebih concern kepada ibadah itu sendiri, lebih kepada menikmati ibadah itu sendiri, tidak kepada iming-iming. Meskipun iming-iming itu boleh, karena itu dari Allah juga. Akan tetapi kita menikmati seluruh aktivitas ibadah kita. Terutama hadirin yang saya ingin ajarkan adalah ketika kita sujud, kita nikmati betul sujud kita. Makanya kalau sholat malam Bapak Ibu, kalau sholat sendiri, Ibu kalau bisa sujudnya yang lama, sujudnya yang lama. Hadirin, sujud lami niku kadang-kadang ada pertanyaan lazim diwaca nopo Pak. Bapak Ibu, sujud itu kan yang paling utama kita tasbih. Kita bertasbih. Tetapi pada saat sujud kita juga bisa meminta apa-apa. Bisa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nopo kemauan termasuk terhadap anak-anak kita. Anak turun kita, pada diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Dan itu kalau bisa adalah pada saat kita sholat sendiri. Sholat sendiri bukan berarti sholat wajib sendiri, betul. Karena kita ini Bapak Ibu, kalau bisa sholat wajib di jamaah. Saya selalu mengajak ini. Karena sholat wajib itu selalu berjamaah. Kanjeng Nabi kita itu sejak disyariatkan sholat wajib tidak pernah tidak berjamaah. Sehingga kalau bisa kita berjamaah. Kadang-kadang kita ini dia termasuk para yang biasa menyampaikan sesuatu. Itu kadang-kadang jamaah itu kadang-kadang membuat sakit atas nama, kan kadang-kadang atas dalam ini kan ngaji kan kadang-kadang sok-sok atas dalu, atas jam setunggal. Kadang-kadang enten sing subuh kebablasan ya. Kita sih nopo bener nopo lah, tapi nek sing kelas kula kok nanti ke kawan kira kebangetan. Pada kebangetan. Makanya kalau bisa ya dah. Dan bagi kita, sekali lagi bagi kita yang sholat sunnahnya belum terlalu banyak, paling boten sholat sunnah yang bagian atau sholat sunnah apa kemauan yang bisa kita lakukan. Ya sholat sunnahnya sujudnya dinikmati betul. Tetapi kalau menjadi imam jangan lama-lama. Karena kalau nanti jamaah kali seseorang itu sujud terakhirnya sampai banget. Enten karena kalau ngaji terjadi satu tempat, kalau kami jamaah tertipu karena sholat subuhnya tertipu. Itu sujud terakhir itu seperempat jam. Pokoknya semua lah. Pokoknya semua saking suwe ini keluar maksud keluar pokoknya. Ya Allah kok suwe men. Niki jadi buat naksal Bapak Ibu. Terutama bapak-bapak yang jadi imam, tidak boleh. Kita ini tidak boleh terlalu lama untuk imami, tidak boleh. Makanya jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada istiqomah. Sekali lagi kita mencoba untuk selalu mengistiqomahi sesuatu yang kita lakukan, meskipun barangkali apa yang kita lakukan itu hal-hal yang tidak terlalu banyak. Dan orang-orang yang istiqomah itu dijanjikan oleh Allah dengan yang lain. Dan ini iming-iming lagi. Dan ini merupakan sesuatu yang boleh kita bayangkan. Allah ketika dalam surat Jin ayat yang ke-16, wa allam istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaq. Seandainya, andai saja mereka tetap berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami Allah akan selalu menyampaikan, mencurahkan kepada mereka air yang banyak. Air yang banyak itu artinya rezeki yang banyak. Jadi dia itu menami istiqomah mesti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertanyaannya saat ini kadang-kadang kan kata dia merasa tidak cukup.
Nek enten tiang merasa tidak cukup berarti dereng istiqomah. Tapi rata-rata awak dhewe niki kok gagal kaya nopo? Kita kadang-kadang merasa tidak cukup. Dan ini masalah. Karena sekali lagi salah satu tanda istiqomah itu adalah dia selalu merasa cukup, karena memang Allah akan selalu berjanji untuk mencukupi orang-orang yang istiqomah. Wa alla istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaq. Itu pasti. Oleh karenanya sekali lagi ini adalah merupakan sesuatu yang barangkali perlu kita yakini bahwa kita ini merasa cukup dengan apa yang kita ada pada diri kita. Tetapi ini lagi-lagi sesuatu yang sulit, karena berangkatnya memang dari hati. Berangkatnya dari hati. Kita ini merasa selalu tidak cukup. Bahkan untuk bersedekah saja kita selalu ngitung-ngitung. Iki minta kayak sampe ini kok dan seterusnya. Mestinya hadirin istiqomah sedekah itu juga kita ajak, kita menyisihkan sesuatu secara ajak, berapa saja terserah, tetapi secara ajak. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan begini: ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqal. Ahabbul a'mal, amalan-amalan yang dicintai ilallahi oleh Allah, kepada Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang dilakukan secara terus-menerus, amalan yang dilakukan secara istiqomah, meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit. Bila saya selalu matur kepada siapapun, Bapak Ibu, dalam hidup ini kan awake dhewe niku pasang surut, termasuk pasang surut keimanan. Ketika pasang, kita ini semangat ibadah, semangat bermuamalah. Tetapi kadang-kadang tertentu kita terpuruk, sulit untuk ibadah dengan baik, sulit ibadah dengan banyak. Maka kita harus berusaha mengkaten Bapak Ibu. Menawi ketika kita sudah semangat dalam beribadah, maka kita jagai. Semangat itu kita jaga. Jangan lalu kemudian ketika semangat kemudian berlebihan. Jadi sing biasa dilakoni dilupakoni pupake. Kemudian setelah semangatnya hilang belas. Jadi ketika semangat ya kita jaga betul. Kemudian ketika kita tidak semangat, salah satu caranya untuk supaya kembali semangat itu adalah sering kumpul dengan orang-orang yang soleh. Tiang-tiang soleh itu adalah tiang-tiang yang betul-betul istiqomah dengan kesolehan. Itu yang kita kumpul untuk kemudian kita dimotivasi oleh mereka. Dan itu caranya istiqomah. Maka kita harus berusaha untuk istiqomah dengan berbagai macam cara. Yaitu salah satunya adalah berusaha untuk mempertahankan ketika kita semangat, tetapi ketika kita turun semangatnya, kita mencoba untuk berusaha untuk mengembalikan semangat kita. Dan itu caranya dengan berbagai macam cara. Makanya awak dhewe niki kan sering dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita ini sering kapunten nggih. Kalau istilah umumnya adalah kita diminta untuk sering jalan-jalan. Jalan-jalan itu bukan berarti jalan-jalan yang sia-sia, tetapi jalan-jalan bersilaturahim dan seterusnya. Kemudian merefresh apa yang menjadi pikiran kita. Kalau di kampung kita kan sering ada rekreasi. Itu saya, dan itu perintah agama, bukan perintah Pak RT atau Pak RW, tapi ini perintah agama. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan menjadi selalu fresh pikiran kita. Dan itu adalah merupakan salah satu cara untuk bagaimana kita selalu semangat di dalam beribadah. Karena ibadah itu tidak hanya ibadah mahdoh, tetapi juga ibadah yang berupa muamalah. Dan muamalah itu adalah hubungan kita dengan sesama kita. Dan bermuamalah itu juga harus juga istiqomah. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kita, saudara kita, harus selalu kita istiqomah.
Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir nuzulan min ghafurir rahim. Ini semua itu turun dari yang maha rahman, yang maha ghafur, yang maha mengampuni dan yang maha rahim. Jadi apa yang kita nikmati, apa yang kita bisa kita nikmati di surga nanti, semuanya adalah datang dari Zat yang maha mengampuni, Zat yang maha merahimi kita. Hadirin, mila, kunci surga itu adalah maghfirahnya Allah. Maghfirahnya Allah. Jadi salah satu cara untuk masuk surganya Allah adalah maghfirahnya Allah. Dan maghfirah Allah itu bisa kita raih kalau kita punya kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah. Itu yang kita pegang. Kita pegangi dalam arti yang sesungguhnya, tidak kita lafazkan saja, tetapi kita yakini sepenuhnya bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini dan kita istiqomahi. Dan kemudian kita perlu yakin juga bahwa apa yang kita lakukan, hadirin, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak cukup untuk membalas kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Bila yang kita harus yakin sepenuhnya bahwa kita masuk surga itu hanya karena rahmatnya Allah. Hanya karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Kalau amal kita ini ya tidak cukup lah untuk membalas kebaikan Allah. Tetapi ada pertanyaan, kan beramallah kamu supaya masuk surga. Berarti ya kita bisa beramal baik itu juga karena rahmatnya Allah. Maka kita selalu yakin, harus diyakinkan dalam hati kita bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan tidak cukup untuk membalas kebaikan Allah. Maka kita masuk surganya Allah itu adalah karena rahman dan rahimnya Allah, karena rahimnya Allah. Bila kita harus benar-benar yakini itu. Karena begini Bapak Ibu, dulu ada orang yang bukan dulu, nantinya akan ada orang yang digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW bahwa dia yakin betul akan masuk surga karena amalnya. Kemudian dia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Kemudian satu dari matanya itu ditimbang dengan timbangan kebaikan dia. Ternyata mata yang diberikan oleh Allah kepada dia itu bobotnya lebih berat daripada amal dia. Karena kenikmatan yang kita peroleh dari mata kita itu sangat banyak, dan itu pemberian Allah sepenuhnya dan gratis. Tidak ada yang meminta kita ini diberi gratis oleh Allah mata satu saja. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah melebihi menopang kita ingkang kita lakoni. Tidak bisa berimbang dengan apa yang kita amalkan. Oleh karenanya kita betul-betul berharap rahman dan rahimnya Allah dalam kehidupan dunia dengan rahmannya Allah, dalam kehidupan akhirat dengan rahimnya Allah. Bila kita benar-benar mengharapkan itu, maka salah satu lafaz atau kalimat atau kata-kata yang sering kita lantunkan di dalam menyebut Asmaul Husna itu adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim itu lebih banyak dari kalimat-kalimat yang lain. Kita sering menyebut itu dalam kehidupan kita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman. Itu diperbanyak karena memang kita butuh rahman-Nya Allah ketika kita di dunia, dan butuh rahimnya Allah ketika di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dengan kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita semua termasuk orang yang dibahagiakan dan dijaga oleh Allah sejak mulai hidup di dunia ini sampai akhirat nanti, bahkan sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman, dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka semua termasuk orang yang selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua kelak bersama-sama dengan Rasul
Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa bisirril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta